kajian sistem pondasi beton bertulang untuk ahli struktur. Nah, ini yang ingin saya tambahkan dulu adalah kata-kata ahli strukturnya ini, ya. Karena memang seperti yang kita ketahui, ya, sistem pondasi bangunan sipil itu barangkali sering menjadi bukan perdebatan, tapi merasa siapa yang lebih harus banyak berkontribusi. Ya. Masuk disiplin ilmu yang mana, ada yang membagi struktur menjadi struktur bawah, yaitu jadi fondasi masuk struktur bawah. Dan terus kemudian dengan demikian berasumsi bahwa teman-teman yang mempunyai keahlian di bidang geoteknik harus lebih menentukan di situ. Atau juga masih bagian struktur atas, karena bagian yang masuk ke bawah ke tanah itu adalah merupakan bagian dari elemen-elemen struktur bawah. Atau kemudian masuk harus, apakah dia masuk struktur bawah dan sekaligus juga struktur atas. Ya, jadi di sini mari kita lihat. Ahli geoteknik menentukan segala hal yang terkait dengan tanah pendukung bangunan. Itu definisinya memang demikian. Jadi kalau sudah urusan tanah ya memang sebaiknya kita berbicara atau mengajak atau meminta masukan dari teman-teman ahli geoteknik. Walaupun misalnya kita sendiri mempunyai pemahaman yang cukup baik, ya bisa juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman dari geoteknik, sebaiknya kita tetap mempunyai suatu courtesy untuk minta masukan lah minimal ya pada teman-teman geoteknik kalau kita sudah merasa juga ahli geoteknik, karena bagaimanapun geoteknik yang khusus itu, apalagi kalau kita ketemu dengan tanah-tanah yang susah gitu ya, memang solusinya tidak mudah. Ya, jadi kemudian di sini saya selanjutnya melanjutkan dengan ahli struktur. Di sini ahli struktur saya definisikan menentukan segala hal yang terkait dengan elemen struktural dari sistem fondasi. Ya, jadi secara tidak langsung apa yang saya sampaikan di sini itu yaitu bahwa struktur bawah dan struktur atas ini harus dibicarakan bersama, sebetulnya memang merupakan suatu langkah yang terbaik. Dan kemudian kalau kita bicara mengenai langkah perencanaan, kemudian kalau kita menghadapi bangunan yang cukup penting, apakah itu gedung tinggi, apakah itu jembatan bentang panjang atau apapun, gitu ya, di mana kita perlu mendapatkan respons yang sangat baik mengenai bagaimana sistem fondasi bekerjanya secara keseluruhan, terutama kalau tanahnya bukan merupakan tanah yang sangat baik, gitu ya. Maka kita harus melakukan biasanya apa yang dinamakan soil structure interaction analysis. Ya, jadi kita gabungkan ya disiplin geoteknik dan disiplin struktur, kemudian kita melakukan analisis ya. Dan yang menjadi awal dari sukarnya masalah itu adalah kalau kita bicara mengenai struktur, maka biasanya elemen strukturnya tadi, kecuali kalau sudah masuk daerah plastis, biasanya adalah elastis. Ya. Dan banyak dalam respons terhadap beban luar, elemen-elemen struktur kita itu pada awal-awalnya selalu masih elastis, biasanya tidak ditemukan bahwa dari awal sudah menjadi plastisnya, dari awal dia masih elastis, sehingga pada dasarnya strukturnya juga seringkali analisisnya kita menggunakan analisis yang kalau menurut code itu yang preskriptif ya, jangan menggunakan analisis yang elastis juga ya, hanya kita kalikan dengan load factor dan sebagainya. Sebaliknya yang geoteknik, elemen tanah itu dari awal sudah begitu kena beban atau kena apa sudah langsung dia sudah tidak elastik lagi, sudah inelastik ya. Jadi dengan demikian menjadi sukar untuk menggabungkan dua-duanya, karena dua-duanya harus bisa compatible di akhirnya itu, yaitu displacement-nya dua-duanya harus compatible. Alat bantu untuk sistem fondasi barangkali kalau kita sambil mengingat-ingat saja, ya, kita bisa dapatkan peralatan uji tanah untuk mendapatkan gambaran mengenai karakteristik tanah yang ada, ya.
Jadi ini perlu sekali agar kita bisa mendapatkan data-data yang lebih baik yang bisa kita gunakan untuk mengkuantify berapa daya dukung, berapa daya geser, dan sebagainya dari tanah tadi agar dia betul-betul kuat menahan segala macam beban yang bekerja melalui struktur ke tanah. Ya. Nah, yang biasanya lebih rumit untuk diatasi atau diselesaikan adalah kalau bebannya itu adalah beban gempa. Nah, sering kita kalau melihat atau kalau kita kita yang dari struktur belajar mengenai gempa ya untuk strukturnya, kita bayangkan bahwa bangunan kita tadi diguncang ya, tapi dalam representasi yang ada di textbook kita pada saat awal itu mengasumsikan bahwa ada beban ekivalen lateral ekivalen yang bekerja pada struktur kita. Kemudian kita asumsikan juga bahwa gedung kita atau bangunan kita itu dijepit di fondasi. Kenyataan aktualnya tidak demikian, ya, karena jepit itu sangat sukar, kecuali untuk tanah-tanah yang sangat baik dan biasanya juga tidak pada level permukaan tanah. Ya, jadi untuk itu kita perlu dapat data-data tanah dari hasil tes agar kita bisa mendapatkan representasi nilai karakter tanah yang benar. Ya. Kemudian kita juga alat bantunya, alat bor, alat pancang, ya. Kemudian peralatan loading test untuk melakukan konfirmasi atas kapasitas dari tiang pancang atau tiang porpalnya, ya. Dan ini alat loading testnya itu bisa statik, bisa dinamik, ya. Dan kemarin kita sudah melihat presentasi dari Pak Joshua yang alatnya bisa dipakai untuk melakukan tes dinamik, ya. Kemudian karena itu juga dinamiknya tadi tidak langsung khusus ke tanah ya, tapi dia dari struktur bisa sekaligus istilahnya dengan beban seperti itu, maka strukturnya akan diketarkan dan di sini kita sudah tidak perlu mikir lagi level efficiency-nya ada di mana gitu ya, sehingga ketika periode yang didapat dari struktur tadi memang betul-betul sudah memperhitungkan kontribusi atau karakter dari tanahnya yang memegang atau yang mendukung struktur yang ada. Ya, jadi pengukuran periodenya relatif jadi sangat baik. Kemudian peralatan untuk fondasi dalam dan kemudian jelas perlunya adalah komputer. Komputer tadi pasti diperlukan karena sekarang di semua bidang kita itu selalu ketemu dengan komputer ya, dengan softwarenya yang kalau untuk struktur adalah struktur, untuk tanah adalah tanah ya. Nah, yang bisa soil structure interaction ini agak repot biasanya karena berarti harus sekaligus bisa menggabungkan struktur untuk software untuk bawah, software untuk atas. Ya, tidak mudah tapi bisa ya. Code untuk pelaksanaan konstruksi, nah ini juga sangat penting karena seperti yang sudah kita bahas kemarin, code itu adalah merupakan persyaratan minimum yang legal. Ya, jadi karena dia persyaratan legal, maka hukumnya adalah harus diikuti. Kecuali memang ada, tapi pengecualian tadi membutuhkan pembuktian-pembuktian bahwa keamanan itu pada akhirnya tidak dikorbankan. Kemudian di sini kita juga melihat ya bahwa adanya kombinasi antara code dan ilmu teknik sipil dalam software itu bisa dikerjakan. Jadi kalau kita buka software, softwarenya sudah cukup canggih dengan kita isi beberapa tempat isian, misalnya kita akan melakukan analisis dinamik dengan apa ada ketentuannya, itu misalnya kita dapat hasil yang sudah lebih lengkap atau lebih baik ya. Jadi memang itu suatu hal yang baik. Tapi kadang-kadang yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak tahu bahwa software tadi sudah tersedia gitu ya, atau bahkan kita tidak tahu persis, kita tahu softwarenya ada, tapi kita tidak tahu garis besar dari kinerjanya software tadi bagaimana ya dan sebagainya. Jadi walaupun mungkin kita tidak operate lagi komputer dan software, maka konsep dasar dari bagaimana software tadi bekerja harus juga kita ketahui. Oke. Yang belakangan itu software-software tadi tidak ada yang langsung gabung dengan alat untuk menggambar, dan salah satu nanti hari ini yang disampaikan oleh Midas Group ya, itu bisa dimanfaatkan karena ada alat gambarnya yang sekaligus bisa membantu kita menyelesaikan masalah dengan baik. Tapi sekali lagi semuanya tadi harus dirundingkan dahulu ya agar kita bisa memanfaatkan dengan baik apa yang ada.
Tanah pada umumnya karakteristiknya bervariasi, kemudian nilai angka keamanan yang digunakan dalam formula-formula desain ya juga bervariasi tergantung formulanya. Nah ini terutama kalau kita kaitkan dengan tanah ya, kita tahu kalau struktur ada masalah safety factor segala macam itu kita konsepnya relatif sederhana. Kalau tanah itu bisa sangat bermacam-macam, sangat kompleks ya. Jadi seyogyanya memang kita menghubungi ahli geoteknik untuk bisa membantu pekerjaan-pekerjaan geoteknik kita yang terkait dengan struktur. Jadi di sini beda dengan struktur yang angka keamanannya relatif sederhana dan konsisten. Misalnya kita asumsikan kalau sudah ada load factor 1,5 biasanya sudah aman misalnya itu ya. Tapi tentunya kalau itu tidak sesuai dengan PUT untuk suatu kondisi tertentu, mungkin perlu kita sesuaikan supaya bisa hasilnya lebih baik. Oke. Sistem fondasi dalam dalam hal ini karena ini saya ingin membahas masalah sistem fondasi dalam ya. Sangat banyak diperlukan ketelitian dan pemahaman yang benar mengenai sistem fondasi ini agar kita tidak membiarkan atau salah pun tetap digunakan. Ya. Jangan seperti itu. Mudah-mudahan kita terhindar dari kasus seperti itu. Oke, kemudian sistem fondasinya adalah tiang panjang, tiang bor, pile cap untuk sistem kolom tunggal atau pier, ya, kemudian base slab yang tebal untuk gedung dengan basement. Itu yang biasanya base slab-nya itu cukup tebal, dia menggabungkan ya, fungsinya sekaligus untuk pemisah ya dan sekaligus juga untuk nanti menerima tiang-tiang pendukung ataupun elemen-elemen yang besar-besar ya sehingga kembali base slab-nya tadi cukup besar. Analisis dan desain dari sistem fondasi biasanya dibantu dengan software, sudah saya sampaikan tadi ya. Kemudian untuk sistem pile cap, pembagian gaya dan kapasitas dibantu dengan formula Paku Kling. Nah, ini salah satu hal yang nanti ingin saya bahas agak lebih mendalam karena kita harus tahu asumsi-asumsi apa saja yang kita ambil sehingga kalau kita menggunakan itu kita bisa meyakini bahwa hasilnya masih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke. Nah, ini contoh kasus. Ada satu file cap. Sebentar, ini anusnya mana ya? Oh, jadi ada satu file cap seperti ini, ya. Kita lihat di sini. Arah Y-nya kalau ke sana arahnya ke sana, kalau ke sana ya misalnya kita ke sana itu arahnya adalah X. Dan ke sana misalnya arahnya Y ya, oke. Nah, kita lihat di sini bahwa yang kuning ini adalah merupakan dari bagian kolom atau pier ya. Kita lihat posisinya tidak sentris. Juga karena satu lain hal ya, posisi dari file cap tadi juga tidak memudahkan untuk mencari solusinya, dihitung akuratnya seperti apa, dampaknya segala macam, sehingga nanti dalam contoh yang akan saya sampaikan nanti kita sederhanakan saja. File cap-nya ini lumayan besar ya, terus kemudian tebalnya ini adalah 3,5 meter. Ya, jadi cukup tebal. Nah, itu yang menjadi masalah juga seringkali kalau kita menghitung misalnya momennya dan sebagainya, kita masih menghitung dengan formula-formula yang biasa kita pakai untuk elemen beton yang mengalami lentur. Tanpa memikirkan bahwa kalau dia mempunyai alamat sebagai orang yang ahli di bidang geoteknik, ya, nanti dia harus menggabungkan semua informasi yang ada tadi, terus kemudian dikaitkan dengan safety yang harus diambil, dan segala macam tadi yang macam-macam ya, sehingga bisa digabungkan dengan struktur yang relatif sederhana. Nah, ini di sini kita sederhanakan supaya apa? Karena nanti tidak yang penting konsepnya jalan ya, dan faktor anunya tidak terlalu rumit dan agar mudah melakukan studi analisisnya kalau bentuknya relatif sederhana. Jadi boxnya saya mintakan asisten untuk membuatnya menjadi square ya, dan kemudian beberapa jarak itu ya kita sesuaikan supaya lebih bagus saja. Nah, secara mekanik
hal yang saya ingin mintakan perhatian dari Ibu dan Bapak-Bapak sekalian adalah bagaimana cara bekerjanya sistem file cap ini, yaitu sistem file cap, sistem di sini adalah sistem file cap berarti adalah sistem keseluruhan, ya, sistem file cap keseluruhan. Kemudian di sini ada peer-nya atau ada kolomnya, kemudian ada file cap, kemudian yang di bagian bawah-bawah ini adalah bagian dari tiang-tiangnya. Ya, jadi sistem keseluruhannya seperti itu. Nah, biasanya kalau kita dari sisi struktur melihat, ya kalau kita punya di sini ada suatu elemen peer ya vertikal, ya, yang akan memberikan menjadi body kontak body antara file cap-nya nanti dengan struktur atas, nantinya juga dengan fondasinya. Jadi fondasi adalah memperlengkap supaya dia bisa didukung dengan lebih banyak file daripada kalau hanya di tengah saja. Nah, tapi kita lihat di sini, ya, kalau kita gambarkan ini, maka inilah daerah area yang di mana pengaruh dari gaya dari atas tadi dominan akan bekerjanya di sini. Ya, ini sudutnya diambil lebih kurang 45 derajat. Ya. Ini juga bisa jadi dari awal kita sudah tahu bahwa daerah yang kita amati dan harus kita analisis itu gambar di sebelah ini, yaitu adalah daerah ini. Daerah ini ya itu adalah daerah yang harus kita amati perilakunya bagaimana. Jadi kita perhatikan nanti ya untuk kasus-kasus yang khususnya kita beri catatan. Kalau semuanya sudah diberikan pada software, selama softwarenya bisa menghandle dan kredibel, oke ya. Tapi hati-hati penggunaan software karena perkembangan yang ada sekarang banyak software-software lama yang sudah ketinggalan ya sehingga perlu diupdate dan sebagainya. Ya. Jadi di sini kasus file cap karena satu dan lain hal ukurannya dibatasi dan peer posisinya tidak simetris. Ini memang demikian, kita lihat saja kan ya. Kalau simetris kan harusnya dia di tengah, ternyata dia tidak di tengah. Ya. Kemudian apalagi daerah gambar yang diwarnai merupakan daerah pengaruh dari peer yang terbentuk antara batas bidang sudut 45 derajat dari bidang sisi luar peer hingga memotong bidang geser bidang bawah file cap. Ya. Jadi ini adalah daerah daerah yang dipengaruhi oleh peer tadi. Jadi di sini peernya kita gambar, kita buat sudut 45 derajat, misalnya sudut 45 derajat yang di sini ini biasanya lebarannya langsung, ya tidak terlalu banyak pengaruh lainnya, sehingga kita sudah bisa melihat dari itu kita perkirakan sistemnya kuat apa tidak, kalau tidak kuat harus tambah lagi dan bagaimana. Ya, itu barangkali awalnya seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Langkah perencanaan minimum ada dua alternatif ya, penggunaan software di sini softwarenya tadi tidak menggunakan atau tidak mengangkat masalah finite element dulu ya, karena kita hanya software biasa desain saja itu ya. Menggunakan penyederhanaan berdasarkan prinsip mekanik ya, jadi ini bisa kita kerjakan, jadi kita bisa melakukan dua hal tadi. Oke. Nah, kalau misalnya degree of freedom-nya tidak terlalu tinggi, ya kita bisa melakukan analisis tadi dengan tangan. Tapi kembali di sini berarti yang bersangkutan harus menguasai teknik ini. Misalnya teknik di bawahnya adalah apa itu tadi yang sudah kita sesuaikan kondisinya, ya. Dan dengan prinsip-prinsip mekanik kita ingin tahu flow of forces-nya dari atas ke bawah itu seperti apa, karena saya ingin kembali dulu. Nah, kalau kita lihat dari sini, apakah betul bahwa kalau ada gaya yang bekerja di sini, kita bicara gaya aksial aja dulu, ya yang di sana. Nanti file yang ini dan yang itu, ya yang file luar, bisa ikut membantu menahan beban. Barangkali memang bisa membantu menahan beban, tapi mungkin pada waktu dia ini, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, dia tidak ada direct access dari flow dari gaya yang ada karena dibatasi ini. Maka berarti di sini di atas ini, di luar itu sebetulnya nggak diperlukan. Nah ini menjadi tanda tanya, lalu bagaimana?
Kalau begitu kan hanya kekuatan dari satu file saja, kan nggak cukup. Nah, itu yang menjadi masalahnya, harus nanti kita bahas selanjutnya. Nah, di sini sekali lagi, berarti dari titik ini ke titik ini sudah mulai menjadi pertanyaan, karena berarti jaraknya mungkin terlalu jauh. Kalau dari sini ke sini itu jelas, ini masuk dalam daerah kinerja dari sistem yang ada, maka kita menjadikan pegangan. Kalau ada sistem di luar, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya. Ya. Oke, yang ini sudah. Nah, ini adalah hasil analisis dari dari model yang tadi, dari struktur yang tadi, ya. Sebentar nih, kok jadi gambarnya jadi gede lagi. Sam, ini gimana Sam? Gambar ini muncul lagi jadi menghalangi tulisan saya. Saya nggak bisa baca. Ini gimana? Oh itu ya, ya. Oke. Oke, jadi tadi yang file cap yang tadi dengan peer-nya dan dengan sistem fondasinya for file ya, itu harus dianalisis, dan kemudian yang melakukan analisis ini orang yang terbiasa dengan Midas ya di sini ya. Jadi saya dibantu oleh teman-teman dari Midas ini. Mereka sudah biasa menggunakan software, jadi tahu bagaimana memodelnya. Nah, jadi memodel itu adalah membuat model matematis dari sistem struktur kita, itu merupakan langkah yang tidak mudah, harus mempertimbangkan banyak hal agar model matematis kita itu sesuai, sehingga kalau kita kerjakan beban-beban yang bekerja padanya, responsnya juga sesuai seperti apa yang kita amati terjadi pada material atau elemen struktur tadi. Jadi di sini ya kita file cap-nya tadi kita buat hasil analisis menunjukkan file yang di tengah menerima beban aksial lebih dari yang di pinggir. Karena memang seperti yang saya sampaikan ya, ini ada di tengah, ini tentu menerima lebih banyak ya dari sini ya, file yang ini ya. Tentu menerima lebih banyak daripada yang pinggir-pinggirnya. Nah, seberapa banyak itu yang menjadi pertanyaan. Oke, mengapa menjadi pertanyaan? Yaitu karena bentuknya seperti ini. Karena kalau kita bicara masalah metode atau formula yang biasa dipakai dalam desain, ada yang formula yang dikenal dengan sistem Pak-Kukling misalnya. Maka kalau Pak-Kukling tadi, kalau ada gaya bekerja di tengah sini, ya, maka tinggal dibagi saja pada jumlah file yang ada, maka masing-masing file akan menerima beban X misalnya. Ya, itu bisa kita atur ya. Tapi yang tidak bisa kita semua langsung atur adalah jaraknya ini ya. Kalau di luar ini seperti ini, maka kasusnya bor file ini kemungkinan sangat kecil sekali gangguan gayanya, sehingga sebetulnya tidak perlu diperhitungkan misalnya demikian ya. Cuman kita tetap mempertahankan bahwa kalau nggak diperhitungkan nanti kalau ada momen dan segala macam bagaimana mungkin akibat momen itu diperlukan. Oke, tapi di sini sekali lagi yang kita bahas hanya gravitasi. Jadi kita konsentrasi itu dulu untuk memahami bagaimana flow of forces dari gaya yang keluar dari sini itu masuk ke fondasi-fondasi yang lain. Nah, saya harus minum dulu benar. Nah, di cara yang saya sampaikan ini, yang tadi kan menggunakan yang ini, tadi menggunakan analisis, tadi menggunakan analisis dengan software Midas. Nah, cara yang lain lagi adalah menggunakan software yang itu yang bukan finite element. Cara yang lain lagi adalah menggunakan finite element. Atau yang kedua adalah menggunakan penyederhanaan berdasarkan prinsip mekanik. Ya, itu yang ingin saya bahas, bukan karena dia lebih mudah, bukan, tapi karena dia lebih bisa didekati ya dengan hanya sebagai perkiraan untuk alat bantu ngecek bahwa hasil analisis yang disampaikan oleh software yang kita pilih benar. Jadi ini ada kaitannya juga dengan apa yang di awal sudah saya sampaikan. Kita harus berhati-hati kalau menggunakan software, jangan sampai
Misalnya softwarenya tadi menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang sudah tidak sesuai lagi, ya, dan itu berarti kita harus hati-hati kalau memakai itu karena softwarenya hasilnya bisa salah. Ya. Oke, di sini jadi kalau kita mengenvironment dengan meshing yang disesuaikan dengan perkiraan flow of forces dari peer ke sistem yang pendukung. Analisis finite element ini. Waduh. Maaf. Insya Allah bukan COVID, tapi ini gangguannya. Oke. Nah, itu yang disesuaikan dengan perkiraan flow of forces dari peer ke sistem yang pendukung seperti yang tadi ya. Dan ini memerlukan keahlian dan pengalaman. Nah, inilah hasil yang didapat kalau tadi file cap yang tadi ya dengan beban yang tadi ya didesain ya dengan menggunakan software Midas didapatkanlah di bagian bawah di sini ini saya model ada apa di sini saya model ini adalah apa ada tiang panjang bor pilenya tadi saya modelkan dan tanahnya saya buang. Mengapa? Karena saya ingin mencari informasi akibat beban aksial saja apa yang terjadi di bawah ini, elastic shortening dan segala macam sesuai apa tidak. Karena kembali seperti yang saya katakan tadi, bentuk yang seperti ini ya, bentuk flow process ini menyebabkan apakah memang terjadi sesuatu di sini kalau semuanya terkonsentrasi ke sini, kalau kebetulan tiang-tiang yang di sini bisa menerima semua, mungkin dia tidak minta bantuan sama tiang-tiang yang ada di luar wilayah itu. Jadi saya masukkan di sana itu karena itu. Jadi di sini hasilnya ya. Hasil analisis menunjukkan file yang di tengah menerima beban aksial lebih dari yang di pinggir. Ya, jadi karena tadi di sini adalah daerah areanya kan lebih kurang seperti itu. Ya. Nah, daerah-daerah ini ya berarti masuk dalam daerah yang berdekatan dengan ini ya. Nilainya reaksinya lebih besar daripada yang di sini. Nah, kalau kita ini kalau akibat hanya beban aksial saja ya. Kalau kita menggunakan sistem Paku-Kling, maka kalau kita ada beban aksial, ya tinggal kita bagi saja jumlah filenya ada berapa, maka di ujung file itu bekerja kayak itu. Ya, tapi sekali lagi, kalau tanahnya berbeda, misalnya tanah di sini sama tanah di sini, jaraknya sudah lebih dari 25 meter. Misalnya. Apakah tanahnya akan sama? Kalau tidak, ya berarti kesimpulannya kita perhatikan apakah saja yang bisa mempengaruhi hal tadi. Nah, di sini saya yang ingin mempelajari terlebih dahulu adalah masalah shortening, perpendekan dari material, ya dalamnya material short, ya, agar bisa kita pisahkan dahulu. Sehingga kalau nanti kita belajar atau mempelajari data mengenai displacement total yang ada kaitannya dengan shortening tadi, kita bisa mengetahui faktor yang bekerja beneran akibat beban itu yang mana, yang akibat column shortening itu yang mana. Nah, di sini datanya sekali lagi bahwa P5 adalah ini, ya. Nilainya 460, ya, dan kemudian rasio antara P5 dan P2 itu lebih kurang 2,38, ya. Kemudian yang P6 itu adalah yang di sini P1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di sini ya. Itu 490 dan itu nilainya dan kemudian P6 itu kita kaji terhadap P2 ini rasionya berapa, menghasilkan rasionya 2 kali. Jadi ini lebih besar 2 kali daripada itu ya. Itu yang bisa kita cerna. Okay. P4 ini P4 ya sama dengan 290. 90 ya. Kemudian apa yang kita lihat di sini P4 ini terhadap ini rasionya adalah 2,93. Jadi di sini rasionya tidak teratur sekali dan ini titik ini merupakan titik yang paling jauh dari sistem yang ada
terhadap beban yang kita konsentrasikan di sini. Dengan demikian, maka perlu kita gunakan juga pertimbangan-pertimbangan yang ada kaitannya dengan masalah tadi, ya. Jadi saya rasa saya sudah tulis di sini kok nggak ada ya, hanya hasil akibat beban aksial dari peer. Nilai dan distribusi momen belum tentu akurat. Oke. Jadi kita bisa menggantikan beberapa elemen yang tadi yang istilahnya sudah nggak masuk dalam perhitungannya, karena kita hanya concern pada masalah-masalah utama yang kita ketahui daya dukung akibat shortening tadi. Oke. Apalagi yang bisa kita simpulkan? Nah, ini kalau kita ulang ya hasil tadi dengan sekarang finite element, tapi kita menggunakan solid element. Ya, biasanya ini jarang digunakan karena menghabiskan memori. Ya. Konsepnya kita bagi-bagi. Nah, di sini karena balok merpanya tadi kan bulat. Untuk memudahkan analisisnya, saya buat dulu bahwa balok yang bulat kalau peer yang bulat tadi kita gantikan dengan peer yang persegi dengan lebih yang luasnya kira-kira hampir atau mendekati ya. Ukuran dimensinya 0,85 kali 0,85 itu angka magic yang 0,85 itu dipakai lagi. Nah, kita model sehingga modelnya persegi, dengan demikian finite lebih mudah dibuat meshingnya dari atas sampai ke bawah termasuk pakai, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, jadi kita lihat kemudian ini ada informasi ini adalah perletakan tambahkan untuk mencegah jangan sampai dia buckling saja itu ya, untuk mempermudah analisis. Oke, jadi sistemnya begitu. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah sizing. Sebentar kok. Oke, tadi ya, sizing ya. Tidak bisa terlalu kecil. Kenapa? Karena kalau kita sizingnya terlalu kecil, ya maka jumlah elemen jadi banyak sekali. Maka komputernya tidak sanggup untuk ngerun ya, seperti itu ya. Jadi kita harus batasi. Tapi kalau kita ingin tahu dengan detail sebetulnya, kita harus melakukan itu dengan baik, dengan meshing yang baik ya, meshing elemen tadi. Di mana di dekat tempat-tempat konsentrasi gaya atau apa, biasanya meshingnya dibuat lebih bagus, ya, lebih refine atau lebih kecil-kecil. Nah, itu yang sering kali kalau kita bicara masalah finite element kita terganggu di situ karena pada umumnya unknown-nya itu dalam komputer masih terbatas. Nah, oke. Jadi itu hasilnya sudah ada P6 juga ada, dan kita lihat parasnya antara ini berubahnya sangat-sangat irregular sekali. Ya. Karena masalah gempa, masalah tsunami itu yang memang sudah bisa kita duga. Oke. Sizing tidak bisa terlalu baik, kecil karena terbatasnya jumlah elemen yang bisa diproses. Jadi kalau S-nya terlalu besar, maka elemennya juga akan besar, maka kemudian waktu analisisnya juga akan besar. Nah, inilah yang harus kita pertimbangkan. Ya. Sehingga sizing itu tepat. Nah, kalau sizingnya tepat, mau di mana dia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan itu ya. Kalau kita mendesain ya, makanya kita tahu karakteristik elemen yang akan kita bangun itu seperti apa, sehingga kalau kita melakukan kemudian bisa kita sesuaikan modelingnya seperti apa. Oke. Jadi karena pengaruh sizingnya tidak bagus, ya walaupun ini sudah memberikan hasil yang baik, tapi dia menggunakan elemen yang harusnya jauh baik, gitu ya. Tapi karena sizingnya nggak bagus, kita nggak tahu persis ya berapa jumlah yang dari elemen-elemen tadi yang akurat betul dan yang tidak akurat itu berapa persen. Nah, kita nggak tahu persis itu. Kita harus rely pada modeling-modeling kita yang baik, yang mudah-mudahan bisa dicapai yang baik ya karena pengalaman kita, dan kemudian hasilnya sebetulnya di-compare dengan orang lain sebagai apa ya, pengecek dan sebagainya itu. Itu yang harus kita hadapi sekarang, harus kita pelajari itu.
Oke. Ini adalah lupa kalau harus pakai kacamata. Deformasi yang terjadi di ujung bawah dari profile. Nah, deformasi di sini perlu saya jelaskan ada kaitannya dengan elastic shortening, karena saya mengabaikan yang lainnya itu nanti biar dikaji bagian lain ya. Dan ketentuan mengenai kajiannya juga sudah ada dalam code-code praktis yang ada. Ya, nah, ini khusus untuk itu di daerah ini bisa kita perhatikan ya, bahwa ada nilai perpendekannya yang cukup besar, ada juga yang kecil ya, dan kemudian di situ juga terlihat uneven distribution-nya itu ada. Nah, sehingga secara umum barangkali bisa kita katakan kalau kita ketemu dengan suatu balok, sistem balok ya, maka baloknya tadi ya, kalaupun dia mempunyai baloknya tadi kalau kita periksa ya, harus bisa memenuhi balok, maksudnya adalah balok prepacketnya tadi, apakah dia bisa mewakili apa tidak dari kondisi yang kita kaitkan dengan sistem paku keling yang ada. Nah, target larinya kita itu ke sana ya. Jadi agar kita bisa melihat sekarang ini softwarenya tadi menggunakan Midas yang pertama, kemudian yang kedua adalah menggunakan finance element ya, dengan size dengan elemen-elemen solid yang pada saat analisisnya kita lakukan dengan model yang square saja supaya mudah ya. Karena kalau sebetulnya kalau mau lebih refine juga bisa, tapi memerlukan unknown yang besar sekali sehingga dia prosesnya waktunya lama. Ya. Nah di sini kembali yang sudah kita lihat nilai-nilainya ada perbandingan rasionya atau rasionya sudah saya sampaikan ya. Kemudian di sini juga tabulasi elastic shortening. Kita dapat di sini ya elastic shortening-nya itu dari yang paling kecil sekitar 0,5 mm sampai yang paling besar itu 2, enggak itu kelihatan 2,1, 2,5 lah ya. Nah itu berarti ada terjadi perbedaan different elastic shortening dari tiap file yang ada. Ya, berarti juga di situ beban yang bekerja pada masing-masing file tidak sama semua. Ya, file yang paling mengalami elastic shortening yang paling besar ya dia bebannya yang paling besar di situ ya, yang akibat distribusi beban yang ada. Informasi ini kemudian kita bisa manfaatkan untuk mengoreksi hasil-hasil perhitungan yang mengenai deformasi atau adjustment yang lebih mendetail. Jadi di sini bisa kita pakai di situ. Oke. Jadi studi di atas memberikan hasil apa? Konsep paku keling tidak memberikan hasil yang baik karena hasil FEM menunjukkan bahwa file tengah karena sistem file cap tidak cukup kaku. Ya, nah, mungkin cukup kakunya kita lari ke tempat yang lain lagi ya. Untuk meningkatkan kekakuan sistem dengan counterpart ya, mungkin akan membantu. Jadi sekali lagi mengapa demikian? Karena ini harus kembali lagi pada gambar-gambar yang ini tadi ya. Nah ini, kembali ke sini. Karena ini letaknya jauh, jadi apakah kalau pakai sistem paku keling akibat beban aksial saja, maka gaya yang bekerja pada masing-masing core file itu tinggal dibagi jumlah gaya yang ada, dibagi jumlah file, itu ada. Nah, tapi sekarang aktual, karena kondisinya seperti ini kondisinya jauh dari situ, ya, dia tidak seperti itu. Ya. Nah, ini yang harus kita cari agar kita temukan bahwa core file yang paling berat bebannya sudah memperhitungkan masalah ini. Misalnya kalau kita mengawali dengan pertama akibat gravitasi semua datanya itu sama, maka akan timbul masalah kalau
kalau secara aktual ini sebetulnya bebannya lebih besar daripada yang ini. Nah, jangan-jangan pada waktu sistem awal tadi kapasitinya sudah didekati, pada waktu kita melihat aktualnya, ya, ini memang lebih besar sehingga dia lebih besar daripada yang diizinkan. Nah, itu yang bisa membuat kita harus melakukan koreksi-koreksi pada hal-hal yang tidak betul. Ya, jadi itu didekati itu tadinya. Ya, jadi ini sudah. Nah, jadi ini adalah akibat finansial. Oke, maaf. Oke, di sini juga kita lihat di situ ya, itu masih hasilnya announcement. Nah, di sini kita lihat ya, reaksi tiang bor di bawah ya, K1 hasil di atas ya. Oke, nah didapat lagi. Di bawah kita ukur berapa elastik yang terjadi di sistem bor pile yang ada. Nah, ternyata hasilnya seperti itu. Jadi karena pengaruh sizing, walaupun dengan finite element, sizingnya memang ya sudah dapatnya seperti ini. Tapi apakah akurat atau tidak, kita masih belum tahu. Kita harus ngecek lagi dengan elemen finite element, barangkali yang lebih refine, artinya apa, meshingnya. Itu akan menghasilkan lebih baik. Nanti kita lihat lagi pada contoh-contoh selanjutnya nanti. Ya. Ini sekali lagi adalah aksial ya, self weight, kemudian di sini adalah nah ini kalau load case 1, load case 2 ini tergantung dari self weight dan load case kedua itu berarti berat pertama pada waktu menghitung case pertama berat dari pile cap dan bor pile-nya tidak dihitung, jadi hanya beban dari atas saja. Terus kemudian akibat ini berat sendiri dari pile cap dan material bor pile-nya dihitung, jadi 2 angka itu kita tuliskan. Ini sekedar untuk menjadi suatu informasi awal agar nanti kalau kita menggabungkan hasilnya dan misalnya dipakai bahwa toleransinya adalah sekian milimeter atau sentimeter gitu ya. Kalau elastic shortening masih mili ya. Kita nanti bisa membandingkan kalau misalnya sistem yang ada di sebelah bor pile yang kita lihat tadi ternyata daya dukungnya kurang bagus dan dia ambles. Nah, maka karena amblesnya tadi perbedaan antara deformasinya tadi bisa jadi besar ya. Elastic shortening-nya tadinya sudah beda akibat elastic shortening-nya ya, tapi sekarang ada yang ambles jadi lebih bedanya lebih besar lagi. Dan satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa bor pile ini pile cap-nya itu tebalnya saja sudah 3,5 meter. Nah, jadi bisa dibayangkan 3,5 meter kalau kiri kanan itu dalam kondisi yang sempit, kemudian satunya itu dua-duanya mengalami deformasi tapi nilainya berbeda sehingga ada deformasi akibat elastik tadi, itu bisa dampaknya cukup besar ya, walaupun hanya mili tapi kenapa karena kaku sekali ya, barangnya 3,5 meter ya, nah itu menyebabkan dia walaupun itu kayaknya kecil, display-nya kecil tapi kayaknya besar. Nah ini kalau sudah seperti itu yang harus kita cermati adalah agar jangan sampai timbul crack yang tidak diinginkan, karena crack yang terjadi di bawah sana itu bisa membahayakan kalau sampai tembus oleh porosi misalnya ya. Studi di atas memberikan hasil, konsep taku keling tidak memberikan hasil yang baik karena apa yang telah menunjukkan ini ya. Kemudian untuk meningkatkan keakuan sistem counterport dulu. Rasanya tadi ini sudah tuh mengulang-ulang terus ya. Ini salah-salah pencet jangan saya ini. Terus kemudian ACI 31819 memberikan rekomendasi berikut. Pile cap karena tebalnya cukup signifikan, responnya itu harus diperhatikan tidak seperti balok biasa. Jadi di sini masuk pada elemen elemen deep beam. Oh, mungkin saya membuatnya tadi, mohon maaf ini slide-nya double, mungkin kita terjadi seperti itu. Nah, oke, kalau kita studinya kita lanjutkan sekarang untuk mempelajari berapa sih pengaruhnya tebalnya pile cap tadi pada sistem yang ada. Maka kita buat suatu studi pendekatan
Ya, di sini menggunakan elemen juga ya untuk mendapatkan informasi, lakukan forces-nya seperti tadi juga ya, kemudian studi juga untuk membuktikan bahwa Saint-Venant Principle itu, ya, Saint-Venant Principle itu mengatakan bahwa kalau kita ada posisi cukup jauh dari posisi beban yang bekerja, maka apapun yang terjadi oleh beban bekerja yang di elemen di tempatnya tadi ya, bisa merusak elemen-elemen di situ. Karena kita cukup jauh, maka kita tidak akan terkena dampak dari Saint-Venant Principle tadi yang mengatakan ini tadi ya, perbedaan itu penurunan tadi. Oke. Nah, ini adalah konsep mekanik yang saya ingin kita mengulang kembali, ya, basic-basicnya. Kita ingat bahwa kalau ada beban yang bekerja di sini secara vertikal, ya di sana, ya, maka ke bawahnya dia akan menyebar, ya, dengan sudut di sini lebih kurang adalah 45 derajat. Nah, menyebar ini berarti inilah nanti kalau menurut teori ini daerah inilah yang hanya menerima beban. Ya. Nah, jadi bagaimana di sini? Nah, itu yang menjadi masalah tadi ya. Nah, kita lihat berapa dampaknya dan kita membuat studi khusus ini untuk apa? Untuk mempelajari pengaruh dari kekakuan si elemen balok. Maka elemen baloknya nanti kita modify, jadi kita run sekali dengan elemen balok yang standar, misalnya modul selasitasnya, run lagi sekali dengan modul dengan apa? Elemen baloknya, itu sudah kita perkaku lagi, yang berbeda menggunakan nilai E dan sebagainya. Karena faktor nanti yang ada di formasi itu dari elemen ini adalah melibatkan EI ya. Jadi kalau kita ingin melihat pengaruhnya, kita lihat tinggal kalau E-nya, I-nya besar ya, maka seperti apa respons yang terjadi ya, itu yang kita kerjakan. Nah, ini kalau kita model lagi ya, di sini kita model dengan yang, maaf, yang mana nih? Nah, meshingnya seperti ini. Kita buat meshingnya cukup bagus ya, karena jumlah elemennya yang diperlukan tidak terlalu banyak ya untuk ini, maka bisa dibuat sistem seperti itu. Ya, jadi di sini kita kembali ingin tahu hasilnya seperti apa. Nah, kita lihat hasilnya. Oke. Ini juga ya, berdasarkan konsep mekanik ya. Ya, banyak yang mengalir ke sini, kan jelaskan dari atas tadi banyak mengalir ke file yang ini, yang posisinya ada di tengah nanti. Oke. Ini tadi sudah. Kok mengulang lagi sih? Oke. Nah, ini apa nih? Masih sama, ya cuman beda kasusnya. Apa beda kasusnya? Beda kasusnya, oh iya. Karena tadi kita ingin mencoba pengaruh dari apa kekakuan dari profile, maka ini yang kita bedakan di sini hanya kekakuan dari profilnya, karena dimensinya semua sama, ya. Maka untuk mendapatkan representasi kekakuan yang baru tadi, kita menggunakan nilai E ya, yang berbeda-beda. Melalui E yang biasa, ya untuk beton yang biasa kita pakai, dalam hal ini beton yang dipakai adalah yang 32,5 megapascal ya, yang ekivalen terima. Maksudnya adalah untuk FC frame 35, tapi karena membuatnya itu kontraktornya atau perencana terbiasa dengan sistem K, ya maka diambil barangkali K 350 dan sebagainya dan sebagainya. Oke, itu hanya suatu prosesnya, tapi perlu diketahui juga, jangan sampai membingungkan nanti. Apa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa akibat aksial tadi, ya dengan sistem tadi, beban aksial memang ada besar di situ, yang di sini ada juga. Tapi kecil. Ya. Oke, jadi timbul pertanyaan. Bagaimana untuk bisa mengontrol hal tadi? Kita lihat lagi ya.
Kita lihat lagi. Nah, ini adalah pola dari distribusi stres ya. Nah, kita lihat bentuknya seperti itu. Ini yang matching pertama adalah barang yang masih original tadi, yang kita hitung sehingga matchnya kita masukkan apa adanya. Terus kemudian ini adalah jadi kita lihat ternyata semuanya terkonsentrasi ke yang tengah ini ya. Jadi dari sini lari ke sana, dari sini lari ke sana ya. Nah, itu yang merupakan apa? Elemen yang perlu kita perhatikan agar nanti pada aktualnya bisa terbentuk seperti itu. Flow proses seperti itu. Jadi sistem penulangannya kita harus lakukan dengan baik dan benar. Oke. Ini juga masih hal yang sama ya. Nah, ini sudah kembali apa? Ada distribusi tegangan juga yang berbeda ini. Oke, kita lihat tadi yang ini ya, kemudian hasil yang pertama berarti ini adalah masih sesuai dengan elemen yang nomor 1. Kemudian ini untuk elemen yang lainnya ya, yang studinya juga kita samakan saja. Nah, ini pola konturnya seperti itu. Harus mampu kita gunakan. Ya. Jadi di sini harus mampu kita lihat, kita bedakan. Nah, ternyata kalau kita buat, ini kasus yang keempat, kasus ini, kekakuan dari elemen ini, kekakuan dari elemen file type ini, kita buat 1000 kali lebih kuat daripada kalau kakakuannya kita ambil dari kasus beton yang biasa dipakai di lapangan. Ya, jadi hasilnya seperti berapa ya. Jadi misalnya kemungkinan terjadinya segala macam tadi. Nah, jadi kita lihat baru di sini dia dapat. Ini untuk kasus keempat. Kasus keempat itu adalah kasus yang sudah ekstrim sebetulnya. Ya, jadi kita lihat apa yang perlu kita perbaiki lagi lebih. Ini adalah reaksi-reaksi yang pada titik yang bawah ya tadi sudah bisa ada gambaran titik 1, 2, 3, 4 dan sebagainya sesuai dengan biasanya. Ya, maka kita lihat di sini. Kalau modulus elastisitasnya tidak kita modify sama sekali apa adanya, nah kita dapatkan adanya deformasi yang akibat elastisitas ini yang agak lumayan juga ya sebetulnya. Ya, memang milih, tapi lumayan itu. Jadi kita lihat begini. Kasus 1 yang paling besar ini adalah ini 50,1 ya 47. Nah, sekarang kita bandingkan dengan kasus yang kedua ya. Yang kita ubah adalah ini ya. Kemudian kita lihat di sini nilai kita bandingkan ke sana. Dan kemudian kita lihat lagi ke sini ya. Untuk membanding-bandingkan lagi. Jadi ini relatif bagus ya dalam hal ini kita bisa lihat informasi. Pertama, ini untuk modelnya ini gayanya cuma diambil 100 ton total. Ya. Jadi kita lihat 100 ton tadi larinya kemana aja ke 12 kait ya. Ke 12 portal yang ada itu masing-masing masuknya berapa. Pertama di sini kita lihat bahwa nomor tiang 23 ini sekian ya pada waktu model pertama, waktu dikalikan jadi 10 kali dia turun menjadi 47,1 47,4, waktu dikalikan kekakuannya menjadi 100 kali dia turun lagi menjadi gitu 15,1, terus kemudian kalau untuk kasusnya sudah sampai kekakuan itu 1000 kali, maka kita lihat barulah kita dapatkan informasi reaksinya ya. Yang mendekati dengan asumsi kalau kita hitung berdasarkan apa jadi tadi apa udah coba-coba mendekati apa ini mendekati dengan sistem nggak ada nanti ke bawah nggak ada sistem
kok saya lupa nih, paku keling, maaf saya lupanya. Jadi kalau paku keling tinggal berapa gayanya, suaranya kedengaran. Oh, keluarnya kan yang tadi Papa telepon, Pak Hadi, tolong di-mute Pak Hadi. Di-mute Pak, itu kedengaran sekali. Jadi ini kelihatan sekali bahwa di sini akibat paku keling tadi gaya pada masing-masing paling itu sama 25. Nah ternyata dia itu mendekati itu kekakuan, kalau kekakuan daripada balok parketnya tadi kita kalikan 1000 kali baru mendekati. Nah jadi dari sini bisa kita dapatkan informasi yang sangat perlu, ya. Dalam arti kata perlunya itu apa? Lalu kita harus hati-hati kalau kasusnya ternyata menjadi ekstrim seperti ini, bahwa informasi yang kita dapat dengan sistem, apakah itu formula paku keling, apakah itu kita menggunakan software dari yang sudah ada, gitu ya. Distribusinya akibat gaya aksialnya berapa itu bisa memberikan indikasi apakah kita perlu membuat modifikasi apa tidak. Gitu ya. Di sini kita jelas. Kalau sampai memerlukan 1000 kali jelas tidak mungkin. Ya berarti memang ada yang salah. Nah berapa nilainya? Kalau kita ingat tadi dari hasil yang sudah analisis yang dengan Midas ataupun yang dengan jatuh tadi, juga sudah tidak sama semua rata, tapi barangkali rasionya belum mencapai kekakuan yang 1000 kali tadi, mungkin somewhere di sinilah adanya tadi ya. Yang kita masih belum tahu, nah sehingga kembali perlu kita cermati secara khusus kalau memang ada sistem borpal kita yang memerlukan perhatian yang lebih besar. Nah biasanya sistem borpal yang aneh-aneh tadi tidak kita jumpai di gedung biasanya, kecuali pada bagian yang sangat rumit gitu, tapi banyak di struktur non gedung ya. Nah itu yang ingin saya angkat masalahnya untuk bisa kita cermati. Jadi di sini kembali kalau kita pakai paku keling ternyata seharusnya pada gayanya itu ada 25 ton. Nah kita lihat hasilnya semuanya ini berapa sesuai apa tidak, itu yang perlu kita perhatikan ya. Nah ini sekarang mari kita lihat yang sistem paku keling tadi ya, grup tiang ya, pengaruh momen di parket terhadap gaya aksial tiang ya. Nah kita lihat di sini. Kita asumsikan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini modelnya. Ini saya diberi bahan presentasinya oleh rekan kita Pak Masyur ya. Jadi ini biasa dipakai kalau kita melakukan desain dari sistem fondasi. Kemudian kita lihat lagi apa. Nah, ini kalau misalnya parketnya bentuknya seperti itu. Ya, jadi kita lihat di sini ternyata dia mengadop sistem bahwa bagian yang tengah itu lebih tebal daripada bagian yang pinggir. Ya. Nah, mengapa demikian? Ini tentunya itu supaya lebih efisien saja. Kita lihat di situ ya. Kemudian apa yang bisa kita dapatkan? Jadi ini ternyata borpalnya ada atau sistem filenya ada seperti itu banyak ya. Nah itu semua ada aksialnya ya. Jadi beban yang dari atas ya ini ditahan oleh bawah ya. Dengan formula yang seperti ini ya. Oke. Nah, sebentar nih, sudah saya tekan kalau nggak jalan juga. Nah itu ada kayak sekarang masuknya kayak momen ke sana. Ya. Oke, jadi dia membentuk di sini lebih banyak daripada ini. Kalau ini ke sana, ini ke bawah ya, ke bawah itu tekan, yang ke atas tarik ya, saya rasa seperti itu perlawanannya. Nah, oke, ini yang harus kita perhatikan. Sebentar. Oke, ya. Jadi masing-masing gaya yang ada tadi ya. Nah, itu pada gaya akibat pada file ya, akibat sistem paku keling tadi, formula paku keling tadi.
Itu bisa kita hitung dari situ. Ya. Oke, nah tadi disamerikan di sebelah situ, ya. Nah ini ada vice versa dalam ini ada itu situ, ya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata harus sambil di on kan tadi itu softwarenya bisa jalan itu. Nah, oke, itu informasi detail ya mengenai gaya-gaya yang bekerja pada file, ya. Terus kemudian kita lihat lagi di sini apa akibat adanya momen tadi kan, ya. Jadi dari hasil studi dapat disimpulkan bahwa teori paku keling yang banyak digunakan sebagai alat desain untuk mendistribusikan gaya dan vir kolom file kemudian ke elemen fondasi dalam, secara umum tidak menggambarkan kondisi lapangan yang dijumpai. Ya, kembali karena tidak kekakuan file cap-nya juga cukup kaku. Kalau file cap-nya cukup kaku dari hasil yang studi yang tadi ya, bisa kita dapatkan bahwa teorinya betul ya. Cuman karena dia tidak cukup kaku, kalau dia harus kakunya agar itu sama dan itu kira-kira harus 1000 kalinya kan saya rasa tidak mungkin gitu ya. Jadi yang saya ingin tekankan adalah situ agar pasti sama gitu dengan teori paku keling ya. Itu file cap-nya itu sistemnya harus kakunya tak terhingga. Nah itu rasanya yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Jadi contoh di atas menunjukkan bahwa kekakuan file cap yang 1000 kali file cap dengan beton biasa baru memberikan reaksi pada file yang mendekati hasil hitungan paku keling. Ya, catatannya karena dimensi dari file cap yang tebal, elemen balok pelat yang masuk jenis dipin ya. Langkah desain yang baik menggunakan strut and tie model ya, kita bisa menggunakan strut and tie model dari ACI ya di sini ya. Kemudian saya rekomendasikan kita bacalah yang 318 yang terbaru tahun 19 yang mengatur tentang ada guideline-nya. Aduh, tenggorokan saya garing sekali. Agar bisa menggunakan sistem strut and tie model. Ya. Nah, ini adalah sistem strut and tie model yang baik ya. Jadi di sini kita lihat tadi. Walaupun ada gaya dari atas seperti ini, ya, ini juga gaya dari atas seperti ini. Ya. Tapi pada sistem strut and tie, aliran gaya yang bekerja pada sistem kalau ini adalah sistem file cap-nya tadi yang tebal tadi ya, itu kita atur. Mengapa? Karena kita kondisikan elemen-elemen yang di sini ini ya. Kita buat dia menjadi lebih kaku ya dengan diberi tulangan ya dan kemudian diikat gitu ya. Sehingga dengan demikian pada waktu ada beban bekerja di sini, dia tidak nyebarnya ke sini tapi dia nyebarnya langsung masuk ke sini dan akhirnya masuknya langsung ke arah tumpuan untuk mencari keseimbangan di sana. Jadi sistemnya kembali kita harus mengalokasikan elemen-elemen strut ini ya, jadi elemen strut elemen yang ditekan ya, yang cukup kaku yang kita perhitungkan kekakuannya berapa ya, sehingga kemudian kita siapkan diikat dengan confinement yang baik sehingga dia bisa menjadi jalur penyaluran gaya ke arah titik yang kita inginkan. Karena kalau tidak, kita akan mencari jalur yang lebih gampang, misalnya ke tengah ya. Kalau seperti ini, jarang-kali kan akan larinya ke sana dan akibatnya di sini akan dengan cepat akan terjadi crack, ya. Karena ada konsentrasi. Nah, sistem strut and tie ini juga kembali akan memberikan kesempatan pada kita untuk mengatur agar flow of forces-nya bagus, tidak menimbulkan crack-crack dan kerusakan-kerusakan di tempat-tempat yang tidak kita inginkan. Dan ACI sudah memberikan rekomendasi beberapa contoh ya bagaimana untuk memanfaatkan tadi. Kalau ini ya dikatakan invalid strut and tie model, ya di sini dikatakan adjusted strut and tie model ya untuk memenuhi persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan ada. Mari kita perhatikan apa yang tidak validnya di sini. Yang tidak validnya adalah kalau kita lihat perbedaannya ini. Yaitu ini, dari titik ini, sudutnya
kecil banget. Ya, kita lihat di sini dia sudutnya tidak kecil sehingga masih dimungkinkan ada flow seperti itu. Ya. Elemen luarnya kita perhatikan adalah ini. Ini elemen luarnya, ini elemen betonnya, ini adalah ini. Ya. Ini elemen betonnya. Ya. Kemudian kita lihat di sini kita sengaja masang karena ini kita buatkan sistem sehingga dia menarik ya. Di sini ada hanger ya, reinforcement ya. Jadi maksudnya hanger reinforcement yang di sini itu ya, kita buatkan dia berfungsi agar kemudian pada waktu kita meletakkan tulangan-tulangan yang ini, ya di sini ada bahkan ada apa di sini dia menggunakan angle-nya harus lebih besar dari 25 derajat. Nah di sini angle-nya lebih kecil, maka nggak akan terjadi distribusi seperti itu. Maka harus kita buatkan ini, maka di sini yang harus kita perkuat ya, agar nanti bisa terjadi aliran yang seperti itu ya. Jadi ini cara bekerja gaya yang di sini itu seperti truss. Nah, dengan sistem truss itu tadi kita bisa mencoba-coba di mana kita akan meletakkan batang tarik, kata meletakkan batang tekan, kalau batang tarik cukup kita beri seperti ini saja, apakah tie rod, apakah tulangan-tulangan. Kalau batang tekan ini kita harus membuat suatu apa ya, semacam balok, dalam balok yang ada confinement-nya sehingga dia mampu menahan tekan yang ada. Kembali karena dia lebih kaku, gayanya maka dari sini dia akan lari ke situ dulu gitu ya, barangkali yang perlu kita ikuti. Satu lagi adalah seperti ini. Kalau misalnya bentuknya, nah kalau di sini kita lihat titik-titik utama di sini adalah misalnya di sini ini dibuatkan suatu peletakan misalnya. Peletakannya cukup solid, nah, biasanya untuk memberikan peletakan cukup solid ini mereka menggunakan metal. Ya, jadi besi, sepotong ditaruh di situ ya dengan baik sehingga memang dia dan kemudian tulang yang ada diikat ke dalam tanda kutip diikat ya bisa dilas gitu ya. Dan kemudian dia akibatnya akan bekerja dengan baik dan dia betul-betul menjadi strong and tight di sini. Ini juga demikian daerah yang kritisnya adalah ini ya. Kemudian titik-titik lainnya saya rasa sama saja. Oke ya. Jadi keseimbangan trustnya tadi perlu sekali dipenuhi. Oke. Nah ini kebetulan gayanya cukup besar sehingga diperlukan lebih dari 1, 2, 3, 4. Ya, jadi 4 ke arah sana ya, ke arah. Ya. Maka dia harus diimbangi juga berarti di sini ya oleh suatu elemen yang ini juga harus cukup lebar karena dialah yang akan mengambil wilayahnya dia itu yang akan digunakan oleh sistem strike and tie-nya harus masuk ke situ. Nah, bisa kita gambarkan juga di sini ya. Jadi di sini kita lihat ada apa? Tulangan-tulangan ini. Tulangan-tulangan kalau perlu kita harus bentuk, kalau susun dan bahkan kalau perlu kita pasang pelat-pelat baja ya kemudian apakah kita las, apakah kita baut dia menjadi stopper. Ya. Jadi intinya elemen-elemen seperti ini adalah berfungsi sebagai stopper. Ya, jadi stopper. Nah, mengikat ya, jadinya itu. Nah, karena ini berarti ini juga jadi elemen tie ya dan ini adalah menjadi elemen strat. Ya. Jadi sistem seperti inilah yang direkomendasikan untuk diselesaikan dengan strat and tie ya oleh ACI. Ya, saya persilakan untuk membaca dengan lebih jauh. Saya tidak sempat membuat suatu contoh-contoh yang lebih karena contohnya akan sangat mendetail dan waktunya akan sangat lama. Tapi bisa kita pelajari dengan baik di situ ya, sehingga dengan demikian bisa kita jadikan alat untuk memperkuat sistem-sistem yang ada, misalnya dari sistem pondasi kita. Nah, salah satu yang barangkali bisa saya gunakan di sini, saya gambar saja dulu sebentar ya. Kalau tadi kita punya balok dalam tanda kutip parket ya, yang bentuknya seperti itu kan. Sehingga ini kekakuannya tidak cukup. Nah, bagaimana kita menggabungkan konsep ini dengan konsep strut and tie tadi? Walaupun ini misalnya tingginya sudah 3 atau 3,5 meter atau bahkan 4 meter, tergantung jaraknya ini berapa.
Karena kembali kalau dari apa yang sudah kita pelajari tadi, kalau ini ada dari gaya dari atas ya, misalnya kepala sana, maka nyebarnya tadi tidak bisa terlalu lebar ya. Ada batasannya, yang lebih kurang batasannya itu adalah 45 derajat tadi. Itu rule of thumb-nya lah kira-kira seperti itu. Sehingga dengan demikian, kalau kasusnya memang seperti ini, ada baiknya kemudian kalau barangkali file cap-nya ditambahkan dengan misalnya suatu sistem ya, di sini adalah VIM-nya ya, itu yang original, kita tambahkan saja sistem control for. Ya, sehingga dengan demikian gaya dari sini sudah bisa mengalir ke sini, sehingga mengalir ke bawahnya itu lebih mudah, gitu ya. Tidak di sini baru dipindah ke tempat itu, ya. Jadi triknya di situ, tapi kita harus melakukan coba-coba dengan sistem trust sehingga didapatkan keseimbangan. Yang penting kita bisa mendapatkan mendefinisikan di mana terjadinya simpul-simpul ya, yang bisa dibentuk hanya akibat tulangan-tulangan saja, atau juga bisa memerlukan plat-plat untuk bisa menempatkan agar nodal force-nya bisa bekerja di situ. Oke, barangkali itu yang bisa saya sampaikan.